semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 kelas 3A yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas kami. Variabel yang akan kita bahas adalah resiliensi. Dalam video ini nanti akan ada poster yang akan kita tampilkan. Lalu kami akan menjelaskan isi dari poster tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Halisah Maratia Ilmi, NIM 7111911034 akan menjelaskan tentang definisi resiliensi. Jadi, apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, bertahan dalam keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang dialami dalam kehidupannya. Menurut hasil riset yang berjudul Kemampuan Adaptasi Melalui Resiliensi menunjukkan bahwa resiliensi merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki setiap individu. Resiliensi digunakan sebagai kemampuan adaptasi positif untuk membantu individu bertahan, mengatasi, menjadi kuat, bahkan berubah dan dapat berkembang walau dalam keadaan sulit. Resiliensi terdiri dari 4 dimensi, diantaranya terdapat determination, endurance, adaptability, dan recuperability. Sebagai faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi, diantaranya faktor individual, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sosial. Untuk mengetahui resiliensi individu dapat diukur menggunakan berbagai instrumen resiliensi, diantaranya CDRISC, The Resiliency Scale of Adult, and The Brave Resiliency Scale. Yang kedua, menurut hasil riset penelitian yang dilakukan oleh Ray Fitch di Universitas Pennsylvania selama kurang lebih dari 15 tahun, menemukan bahwa resiliensi memegang peranan yang penting dalam kehidupan, karena resiliensi merupakan faktor esensial bagi kesuksesan dan kebahagiaan individu. Pengembangan resiliensi merupakan salah satu cara membantu remaja terhindar dari resiko-resiko ekstrim yang dialami oleh remaja. Dalam penelitiannya, Ray Fitch dan Seth menyebutkan pentingnya resiliensi untuk mengatasi hambatan-hambatan pada masa kecil seperti keluarga yang berantakan, kehilangan orang tua, kemiskinan, diabaikan secara emosional, ataupun siksaan fisik. Dimensi atau aspek resiliensi. Resiliensi memiliki 7 aspek. Yang pertama ada regulasi emosi. Regulasi emosi yaitu kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. Ada 2 keterampilan yang membantu individu untuk melakukan regulasi emosi, yaitu tenang dan fokus. Yang kedua ada pengendalian impuls. Pengendalian impuls yaitu kemampuan untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri. Yang ketiga ada optimisme. Optimisme itu ketika kita memandang bahwa masa depan kita cemerlang. Aspek yang keempat ada empati, kemampuan untuk memahami dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Aspek yang kelima, analisis penyebab masalah, merujuk kepada kemampuan individu untuk mengidentifikasi secara akurat penyebab masalah yang sedang mereka hadapi. Yang keenam ada efikasi diri, sebuah keyakinan bahwa kita mampu untuk memecahkan masalah yang kita alami sekarang. Yang ketujuh, atau yang terakhir ada reaching out, kemampuan untuk individu meraih aspek positif dari kehidupan setelah kemalangan yang menimpa. Peran variabel resiliensi dilihat dari dimensi aspek di masa pandemi. Yang pertama itu dilihat dari regulasi emosi, atau kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. Misalnya itu, mahasiswa selalu mencoba tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. Misal, dalam kuliah daring ini ada kendala sinyal yang mengganggu, mereka akan mencoba untuk bersikap tenang dan mulai menghubungi teman-teman dan dosennya bahwa dia sedang terkendala sinyal. Lalu yang kedua itu pengendalian impuls, atau kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri. Misalnya itu, mahasiswa mencoba sebisa mungkin mengendalikan keinginan dan dorongan dalam dirinya. Misal, dalam masa pandemi ini, kuliah dilakukan secara daring agar tugas-tugas tidak semakin menumpuk. Kita bisa mencoba mendorong rasa malas untuk mengerjakan tugas dan dengan mulai mencicil tugas-tugas yang diberikan. Lalu yang ketiga ada optimis.
atau ketika kita melihat bahwa masa depan kita cemerlang. Misalnya itu, mahasiswa selalu berpikiran positif bahwa ketika masa pandemi ini berangsur-angsur membaik, akan ada masa depan yang lebih cerah. Yang keempat itu empati, kemampuan untuk memahami dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Lalu yang kelima, analisis penyebab masalah, merujuk kepada kemampuan individu untuk mengidentifikasi secara akurat penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi. Lalu yang keenam, efikasi diri atau sebuah keyakinan bahwa kita mampu memecahkan masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan. Misalnya itu, selalu berpikiran positif bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan yakin bahwa kita mampu menghadapi masalah yang ada saat ini.